Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling miskin jika dibandingkan dengan sahabat lainnya. Ia sangat hati-hati terhadap kepemilikan harta dan kemewahan dunia. Pada waktu beliau masuk Islam, penyebaran agama Islam masih sembunyi-sembunyi. Seperti yang diceritakan dalam sejarah, bahwa bangsa Arab, kaum kafir Quraisy tidak serta-merta dapat menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena kondisi dari bangsa Arab itu sendiri, yang telah terbiasa menyembah berhala sebagai Tuhannya, karena mereka telah dipengaruhi oleh agama nenek moyangnya. Begitulah kondisi masyarakat Arab sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, syiar Islam didakwahkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak halnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari, yang secara terang-terangan mengakui keislamannya kepada kaum Quraisy. Baraya, sebelumnya, kami ucapkan terima kasih dulu untuk para subscriber yang telah setia menonton channel ini. Untuk yang belum, silahkan untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari kisah para sahabat Nabi. Mari kita lanjutkan. Abu Dzar Al-Ghifari, namanya adalah Judub bin Junada Al-Ghifari. Nama lengkapnya adalah Judub bin Junada bin Sakan bin Sufyan, bin Ubaid bin Waqiyah, bin Haram, bin Ghifar, bin Malil, bin Damr, bin Bakar, bin Abdi Manat, bin Kinanah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nama asli Abu Dzar. Ada yang mengatakan Judub bin Abdullah. Pendapat lain menyatakan Judub bin As-Sakan. Namun yang masyhur adalah Judub bin Junadah. Ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqiyah Al-Ghifariyah. Dan ibunya memeluk Islam. Ia termasuk sahabat Nabi Muhammad, yang paling awal masuk Islam, as-sabiqunal awalun. Abu Dzar adalah seorang laki-laki Arab yang berkulit sawo matang, berpostur tinggi kurus, rambut dan janggutnya putih. Abu Kilabah, seorang tabi'in, berkata, tentang seseorang dari Bani Amir, aku memasuki masjid di Mina. Kulihat laki-laki tua yang kurus, berkulit sawo matang. Ia mengenakan pakaian kitri. Aku pun tahu dia itu Abu Dzar, karena sifat-sifat fisiknya itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu dilahirkan di kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kabilah ini terkenal sebagai perampok. Mereka adalah begal bagi para musafir dan pedagang. Mereka merampas harta dengan paksa dan kekuatan. Abu Dzar adalah salah seorang dari mereka. Bahkan ia lebih hebat lagi, terkadang ia membegal sendirian tanpa rombongan. Dia sergap orang-orang dengan kudanya mereka, di kegelapan pagi. Atau bahkan tanpa tunggangan sekalipun. Seakan ia hewan buas yang menerkam. Ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup. Namun ia rampok apapun yang ia inginkan. Meskipun demikian, Abu Dzar adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari, Abu Bakar memegang tanganku. Ia berkata, Abu Dzar. Iya, Abu Bakar. Jawab Abu Dzar, apakah engkau menyembah Tuhan di masa jahiliyah? Tanya Abu Bakar. Abu Dzar menjawab, iya. Aku teringat dulu berdiri saat matahari terbit. Aku senantiasa salat sampai aku merasa kepanasan. Lalu aku menyungkurkan diri seakan tersembunyi. Abu Bakar kembali bertanya, ke arah mana engkau menghadap? Tidak tahu. Ke arah mana saja Allah hadapkan. Hal itu terus kulakukan sampai aku memeluk Islam. Di masa jahiliyah, Abu Dzar mengucapkan, La ilaha illallah. Dan dia tidak menyembah berhala. Saat satu kabilah memeluk Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang yang berasal dari Ghifar. Lalu, sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki di Mekah mengaku sebagai Nabi. Aku berkata pada saudaraku, temuilah orang itu. Lalu kabarkan padaku tentang dia. Saudaraku pun berangkat. Kemudian ia kembali. Aku berkata, kabar apa yang kau bawa? Ia menjawab, demi Allah, aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Kabarmu itu tidak cukup memuaskanku, kataku padanya. Aku pun mengambil kantong, semacam tas untuk safar dan tongkat.
Kemudian berangkat ke Mekah, padahal aku tidak tahu orang yang mengaku nabi itu yang mana. Namun, aku tidak mau bertanya yang mana orangnya. Aku minum air Zam-Zam dan tinggal di masjid. Lalu Ali bin Abu Thalib lewat menemuiku. Ia berkata, "Sepertinya kau ini orang asing." "Iya," jawabku. "Mari tinggal di rumahku," katanya. Aku pun pergi bersamanya. Dia tidak bertanya apapun padaku dan aku juga tak memberi tahunya tujuanku. Saat pagi tiba, aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang orang yang mengaku nabi itu, namun tak ada seorang pun yang memberi tahuku tentangnya. Aku bertemu lagi dengan Ali. Ia berkata, "Apakah kau sudah tahu, mau tinggal di mana?" "Belum," jawabku. "Kalau begitu tinggallah lagi bersamaku," katanya. Ali bertanya, "Apa keperluanmu dan mengapa datang ke Mekah?" Kukatakan padanya, "Jika kau rahasiakan, akan aku beritahu." "Aku akan merahasiakannya," jawabnya. "Sampai kabar kepada kami bahwa di sini ada seorang yang mengaku sebagai nabi." Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Saat dia kembali, dia membawa kabar yang tidak memuaskanku. "Aku pun ingin menemuinya," kataku. Ali berkata, "Engkau seorang yang mendapat petunjuk. Aku akan berjalan menuju tempatnya. Ikuti aku. Masuklah di tempat aku masuk. Kalau sampai ada seseorang yang melihatmu, aku khawatir melakukan sesuatu padamu. Aku akan berdiri di dinding pura-pura memperbaiki sendalku." Lalu pergilah. Ali pun pergi, lalu aku membututinya. Sampai ia masuk ke tempat Nabi, dan aku pun masuk. Saat bertemu Nabi, aku berkata, "Sampaikan Islam padaku." Beliau pun menyampaikannya. Lalu saat itu juga aku memeluk Islam. Nabi berkata, "Abu Dzar, rahasiakanlah keislamanmu ini. Pulanglah ke negerimu. Kalau engkau sudah mendengar kekuatan kami, barulah datang lagi ke sini." Aku berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meneriakkan hal ini di tengah-tengah mereka." Abu Dzar pergi menuju masjid. Saat itu Quraisy tengah berkumpul di sana. Ia berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Para Quraisy sangat marah pada Abu Dzar. Mereka berkata, "Ayo tangkap orang murtad ini." Mereka pun menghampiriku dan memukuliku untuk membunuhku. Lalu Abbas datang mengangkatku yang tengah tersungkur. Ia berkata kepada Quraisy, "Celaka kalian ini. Kalian mau membunuh seorang dari Ghifar. Sementara jalur perdagangan kalian melewati perkampungan orang-orang Ghifar." Mereka pun berhenti memukuliku. Esok paginya, aku mengatakan di tengah-tengah Quraisy perkataanku yang kemarin. Mereka berkata, "Bereskan orang murtad ini." Respon mereka sama seperti kemarin. Lalu Abbas menolongku dan mengatakan ucapannya kemarin juga. Begitu keras penyiksaan orang Quraisy pada Abu Dzar. Abu Dzar memeluk Islam setelah 4 orang memeluk Islam. Artinya, dia orang yang kelima. Sehingga ia pun menempati kedudukan yang tinggi di tengah para sahabat. Di masa keislamannya, Nabi mempersaudarakannya dengan Al-Munzir bin Amr, seorang sahabat yang berasal dari Bani Sa'adah. Al-Munzir adalah seseorang pemberani yang mengejar mati syahid. Pengaruh Nabi pada diri Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang kuat bagi para sahabatnya, termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar termasuk orang yang lama bersahabat dengan Nabi, sehingga banyak hal yang ia teladani dari manusia paling utama itu. Dari Hatib, Abu Dzar berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan Rasulullah, yang dimasukkan Jibril dan Mikail ke dada beliau, kecuali juga beliau masukkan di dadaku." Kemudian Nabi mengajarkan kepada Abu Dzar bahwa zikir itu bernilai sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa banyak pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka mempunyai kelebihan harta yang mereka sedekahkan, sementara kami tidak memiliki harta untuk bersedekah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Dzar, maukah engkau kuajarkan beberapa kalimat, yang dengannya, engkau bisa menyusul orang yang telah mendahuluimu, dan orang yang di belakangmu tidak dapat mengejarmu, kecuali mereka mengerjakan apa yang kau kerjakan?" Abu Dzar menjawab, "Tentu, Rasulullah." Beliau bersabda, "Engkau bertakbir 33 kali, setiap selesai salat.
bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, dan tutup dengan ucapan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan, dan baginya segala puji dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu, niscaya dosa-dosanya akan diampuni, walaupun sebanyak buih lautan. Sunan Abu Daud, nomor 1286. Kezuhudan dan kesederhanaan Abu Dzar. Ada seseorang berkata pada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apakah engkau tidak tertarik menguasai suatu wilayah seperti Talah dan Az-Zubair? Ia menjawab, apa yang akan kulakukan dengan menjabat pemimpin, cukup bagiku setiap hari dengan tegukan air, nabis yaitu air kurma, atau susu. Dan setiap pekannya 1 takaran gandum. Abu Dzar berkata, di zaman Rasulullah, makananku hanyalah 1 sak kurma. Dan aku tidak tertarik menambahnya, hingga aku bertemu dengan Allah, wafat. Rasulullah memuji Abu Dzar, tidaklah ada di atas bumi, dan di bawah kolong langit ini, seorang yang lebih jujur ucapannya, dan lebih memenuhi janji dari Abu Dzar. Ia mirip dengan Isa bin Maryam, dalam zuhud dan tawadhu. Umar berdiri dan menanggapi, wahai Nabi Allah, apakah kita mengetahui kedudukan tersebut untuknya? Nabi menjawab, iya, ketahuilah untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi 3802. Kesetiaan Abu Dzar bersama Nabi, meskipun dalam kondisi sulit. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah berjalan menuju Tabuk, sebagian orang tidak turut serta dalam pasukan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, si fulan tidak ikut. Beliau menjawab, biarkan saja. Kalau pada dirinya ada kebaikan, Allah akan menyusulkannya menuju kalian. Kalau memang dia orang yang buruk, Allah membuat kalian nyaman dengan ketidakkehadirannya. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, Abu Dzar juga tidak ada di pasukan. Hewannya membuat ia terhambat. Beliau menjawab, biarkan dia. Kalau pada dirinya ada kebaikan, Allah akan menyusulkannya menuju kalian. Kalau memang dia orang yang buruk, Allah membuat kalian nyaman dengan ketidakkehadirannya. Saat itu, Abu Dzar kesal, ia mencela hewan tunggangannya. Saat si hewan semakin menghambatnya, ia ambil barang-barangnya, dan ia pikul di pundaknya. Lalu berangkat jalan kaki mengikuti Rasulullah. Rasulullah berhenti di suatu tempat. Lalu ada seseorang yang melihat dan berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang tengah berjalan. Rasulullah berkata, mudah-mudahan itu Abu Dzar. Setelah dia mati, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, benar itu Abu Dzar. Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan sendirian. Meriwayatkan hadits, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apakah Anda melihat Rob Anda pada saat Miraj? Nabi menjawab, yang kulihat hanyalah cahaya. Hadits riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, 8 ayat 170. Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah Anda memberiku tugas, jabatan? Beliau menepuk pundakku dan berkata, Abu Dzar, engkau seorang yang lemah. Sementara jabatan itu amanah, dan hal itu di hari kiamat, menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan menunaikannya. Hadis riwayat Muslim 1852. Abu Dzar bersama Muawiyah. Zaid bin Wahab berkata, aku melewati Rabasah. Ternyata di sana ada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku berkata padanya, apa yang menyebabkan Anda bisa tinggal di sini? Ia menjawab, sebelumnya aku tinggal di Syam. Lalu aku bersilang pendapat dengan Muawiyah mengenai ayat. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Muawiyah mengatakan, ayat tersebut turun terkait dengan Ahlul Kitab. Sementara aku berpendapat, ayat itu turun berkaitan dengan kondisi kita sekarang, yang bermewah-mewahan. Karena itu, terjadi perselisihan antara aku dengannya. Ia pun menulis surat kepada Utsman mengadukan perihalku. Lalu Utsman memerintahkanku untuk datang ke Madinah. Orang-orang mengumpuli seakan mereka belum pernah berjumpa denganku sebelumnya.
Kemudian aku menyampaikan kepada Utsman pendapatku tentang ayat itu. Ia menanggapi dengan berkata, kalau engkau mau, kau bisa mengasingkan diri di tempat yang dekat dengan Madinah. Karena inilah aku sekarang berada di sini. Seandainya yang memerintahku seorang Habasyi sekalipun, aku akan mendengar dan taat. Abu Dzar bersama Ubay bin Ka'ab. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku masuk masjid di hari Jumat. Saat itu Nabi sedang berkhutbah. Lalu aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Saat salat Nabi membaca surat Bara'ah, at-Taubah. Aku berkata pada Ubay, kapan surat ini diturunkan? Namun ia hanya menatapku dan tidak menjawab. Lalu aku diam beberapa saat. Setelah itu aku bertanya lagi padanya. Tapi, ia tetap menatapku dan tidak berbicara. Aku diam lagi beberapa saat. Kemudian bertanya lagi. Ia tetap menatapku dan tidak menjawab. Saat Nabi selesai mengerjakan salat, aku berkata pada Ubay, tadi aku bertanya padamu, tapi kau malah menatapku dan tidak menjawabku. Ubay berkata, engkau tidak dapat apa-apa dari salatmu, kecuali kesia-siaan saja. Lalu aku menuju Nabi dan bertanya, wahai Nabi Allah, tadi aku berada di samping Ubay saat Anda membaca surat Bara'ah. Aku bertanya padanya kapan surat ini diturunkan. Tapi ia hanya menatapiku dan tidak menjawab. Kemudian ia mengatakan, engkau tidak dapat apa-apa dari salatmu kecuali kesia-siaan saja. Nabi menanggapi, Ubay benar. Sahih Ibnu Huzaimah, 1807. Di awal-awal turunnya perintah salat, para sahabat boleh ngobrol dalam salatnya. Hingga turun firman Allah Ta'ala, berdirilah untuk Allah, dalam salatmu, dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka pun tidak boleh lagi ngobrol saat salat. Kemungkinan Abu Dzar belum mengetahui tentang ayat ini. Tapi dari riwayat ini, kita bisa tahu, betapa semangatnya Abu Dzar dalam mempelajari ilmu agama. Mendengar surat yang dibaca Rasulullah, ia langsung ingin tahu tentang surat tersebut. Saat ia dinilai salah dalam syariat, ia langsung bertanya kepada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar mendapatkan petuah. Sejak memeluk Islam, Abu Dzar telah menjadi seorang pendakwah di jalan Allah. Ia mendakwahi ayah, ibu, keluarga, dan kabilahnya. Sampai semua anggota kabilahnya memeluk Islam, Rasulullah bersabda kepada Bani Ghifar, kabilah Ghifar semoga mendapat maghfirah, ampunan Allah. Kabilah Aslam semoga Allah selamatkan. Di antara petua Abu Dzar dalam berdakwah, terdapat dalam riwayat berikut ini. Dari Satkah bin Abi Imran bin Hatan, ia berkata, aku menemui Abu Dzar. Kulihat ia berada di masjid, menyendiri dengan kain hitamnya. Aku bertanya, Abu Dzar, mengapa menyendiri seperti ini? Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Ucapan yang baik lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk. Al-Jami' As-Saghir, 9647. Abu Dzar berkata, berhajilah untuk menghadapi perkara yang besar. Berpuasalah di hari yang sangat terik, untuk menghadapi panjangnya hari berkumpul di mahsyar. Sholatlah 2 rakaat di tengah gelapnya malam, untuk menghadapi ngerinya kegelapan kubur. Hilyatul Aulia, halaman 166. Abu Dzar dalam kesendirian. Setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, kekhalifahan dipegang oleh khalifah Rasyid lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Utsman, kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Harta-harta datang berlimpah. Dari Persia, Romawi, Mesir. Orang-orang Arab yang dulunya miskin menjadi kaya. Mereka membangun istana, dan hidup sebagai penguasa dunia. Dalam kondisi gemah ripah bangsa Arab ini, Abu Dzar merenungi firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu, dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang, akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Saat itu Abu Dzar tinggal di Syam dengan gubernurnya, Muawiyah bin Abi Sufyan.
Syam adalah tanah kaum muslimin yang paling subur dan yang terbaik. Sementara Abu Dzar terus menyerukan pendapatnya tentang ayat tersebut. Muawiyah khawatir kedudukan Abu Dzar sebagai sahabat senior akan mempengaruhi banyak orang, sehingga berdampak pada stabilitas pemerintahan. Namun ia segan. Ia menaruh hormat besar pada Abu Dzar. Tak berani berdiskusi dengannya, meskipun ia pemimpinnya. Ia pun menulis surat kepada Amirul Mukminin, Utsman bin Affan terkait masalah ini. Utsman mengundang Abu Dzar datang ke Madinah. Terjadilah diskusi panjang antara sahabat utama ini. Dua orang yang pertama-tama memeluk Islam, berkedudukan mulia, dan lama bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir diskusi, Abu Dzar berkata, "Aku tak butuh dengan dunia kalian ini." Abu Dzar meminta dengan hormat kepada Utsman, untuk mengasingkan diri di Rabasah, dan Utsman pun mengizinkannya. Saat berada di Rabasah, ada seseorang dari Kufah menemui Abu Dzar. Ia mengajaknya untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Spontan ia menghardiknya. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya Utsman menyalibku di batang kayu, atau mengasingkanku di gunung, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Aku berpendapat itulah yang terbaik untukku. Seandainya dia mengungsikan aku dari ufuk ke ufuk, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Dan menurutku itulah yang terbaik untukku. Kalau dia mengembalikan aku ke rumahku, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Dan menurutku itulah yang terbaik untukku." Wafatnya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wafat di pengasingan di Rabasah pada tahun 32 Hijriah, 652 Masehi. Dan ini sekaligus membuktikan mukjizat kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang Abu Dzar, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Itulah singkat tentang Abu Dzar. Keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa kita ambil adalah, saat kita berniat ingin berubah menjadi baik, pasti Allah akan menolong kita, menunjukkan jalan terbaik dan menemukan kita dengan orang-orang yang baik. Buktinya, Abu Dzar diusir tetapi justru ia menemukan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.